Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Latul Fadilah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran yang saya pahami. Dan yang pertama adalah ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Apa itu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP? Yaitu kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu yang pertama berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua adalah beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Untuk penyusunan KTSP ada juga beberapa acuan. Yang pertama, peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Yang kedua, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, keragaman potensi dan karakteristik lingkungan dan daerah. Yang keempat, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Yang kelima, tuntutan dunia kerja. Yang keenam, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketujuh adalah agama. Yang kedelapan, dinamika perkembangan global. Dan yang kesembilan, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Dan yang ke-10, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Ke-11, kesetaraan gender. Dan yang terakhir adalah karakteristik satuan pendidikan. Komponen KTSP, tujuan pendidikan tingkat satuan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, yaitu ada tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar, terus tujuan pendidikan menengah kejuruan, dan yang kedua adalah struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Struktur dan muatan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam standar isi meliputi 5 kelompok mata pelajaran, yaitu yang pertama kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, yang kedua kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, yang ketiga kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat kelompok mata pelajaran estetika, yang kelima kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. 5 kelompok tersebut diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 7. Selain itu, materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk dalam isi kurikulum, yaitu mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan bahan belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, penjurusan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Dan yang ketiga adalah kalender pendidikan. Selanjutnya, pengembangan silabus. Sebelum ke pengembangan silabus, apa itu silabus? Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat belajar. Landasan pengembangan silabus ada 2 landasan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Rakyat Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2, dan yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Rakyat Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.